Pada saat pengumuman SNMPTN kayak gini, kamu tim mana? Yang bersyukur karena lolos? Atau yang belum dapat kesempatan buat lolos? Buat kamu yang belum dapat kesempatan buat lolos, tenang aja ya. Akan selalu ada kesempatan kedua buat kamu yang mau berusaha. Nah, kesempatan kedua itu namanya UTBK. Apa itu UTBK dan informasi apa aja yang perlu kamu tahu seputar UTBK? Semuanya akan kita bahas dalam 3 video ke depan. Video pertama, kamu bakal mempelajari informasi umum UTBK. Di video kedua, ada strategi pengerjaan UTBK. Dan di video terakhir, langkah-langkah siap UTBK. Kamu lagi ada di video pertama nih. Bahasnya bareng Kak Fatur ya. Hai, buat kamu yang belum dapat kabar baik terkait hasil SNMPTN, jangan khawatir. Masih ada kesempatan masuk perguruan tinggi negeri yang diadakan secara resmi oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT yang bernama UTBK SBMPTN. Ibarat berupaya memahami medan perang yang akan kamu hadapi. Nah, informasi apa aja sih yang perlu kamu tahu terkait UTBK ini? Pertama, kamu harus tahu tanggal-tanggal penting UTBK. Terus kamu harus tahu nih, jenis-jenis subtes yang ada di UTBK. Dan terakhir, mengenal sistem penilaian UTBK yang menggunakan IRT atau Item Response Theory. Nah, makin penasaran kan? Lanjut! Menurut laman LTMPT, UTBK adalah ujian tulis berbasis komputer. Sementara SBMPTN adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Jadi, UTBK SBMPTN adalah tes masuk perguruan tinggi negeri berbasis komputer. Pelaksanaannya beda dengan zaman kakak dulu nih. Dulu, kakak masih harus datang ke tempat ujian dan ngerjain tes secara langsung. Nah, kan kamu udah tahu UTBK itu apa? Sekarang, coba kamu simak informasi seputar tanggal-tanggal penting dan waktu UTBK dari orang yang tahu banget nih. Cus! Halo, Kak Fikri akan sampaikan informasi tentang UTBK dari orang dalam yang paling dipercaya. Bohong deng, sebenarnya informasi ini bisa kamu peroleh dari laman resmi ltmpt.ac.id. Nah, UTBK SBMPTN sebenarnya sudah disosialisasikan dari tanggal 1 Desember 2021 dan masih akan berlangsung sampai 15 April 2022. Maka kamu masih bisa nih untuk mendaftar UTBK SBMPTN karena pendaftarannya sudah dibuka dari tanggal 23 Maret 2022 sampai nanti 15 April 2022. Nah, buat kamu yang belum mendaftar, ayo segera tetapkan pilihan jurusan yang kamu mau dan langsung mendaftar. Nanti kamu akan ditetapkan untuk mengikuti ujian dalam 2 gelombang. Ada yang mendapatkan ujian di gelombang pertama yang akan dilaksanakan dari tanggal 17 sampai 23 Mei 2022. Ada juga nanti yang akan mendapatkan gelombang kedua dari tanggal 28 Mei sampai 3 Juni 2022. Nah, jangan khawatir, gelombang manapun yang kamu dapatkan tidak akan memengaruhi sistem penilaian UTBK. Jadi, kalau kamu mendengar rumor yang bilang kalau ikut gelombang 1 lebih beruntung daripada gelombang kedua, itu tidak perlu dipercaya. Karena baik gelombang 1 maupun gelombang 2 tetap akan menggunakan sistem penilaian yang sama. Setelah kamu mengikuti ujian, kamu masih harus menunggu sampai tanggal diumumkannya UTBK. Tanggal pengumuman lulus atau tidaknya SBMPTN akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2022. Nah, dalam selang waktu itu, lebih baik kamu tetap belajar. Karena misalnya kamu tidak mendapatkan kesempatan untuk lolos UTBK, kamu masih bisa menggunakan nilai UTBK untuk mengikuti ujian mandiri. Jadi nanti sertifikat UTBK-nya dapat kamu unduh dari tanggal 25 Juni sampai 31 Juli 2022 untuk mengikuti ujian mandiri di universitas-universitas tertentu. Informasi selanjutnya nantinya akan diupdate nih dalam channel-channel sosmed Ruang Guru. Nah, selanjutnya kita akan bahas lagi tentang UTBK lainnya bersama Kak Fatur. Oke Kak Fikri,
Gimana setelah menyimak tanggal-tanggal pentingnya? Mau cek lagi tanggal-tanggalnya? Bisa. Pause aja videonya ya. Bisa kamu catat juga nih biar nggak lupa. Oke, setelah kamu menyimak tanggal-tanggal penting UTBK, kakak mau ngasih tahu kamu jenis-jenis subtes UTBK. Tapi sebelum itu, kamu perlu tahu dulu nih, kalau di UTBK ada 3 jenis tes. Ada tes potensi skolastik atau TPS, tes kemampuan akademik atau TKA, dan yang baru nih, ada tes bahasa Inggris. Kakak jelasin satu persatu ya. Pertama, tes potensi skolastik. TPS adalah tes yang mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya perguruan tinggi. Akan tetapi, tes ini bukan berdasarkan materi yang dipelajari di sekolah ya. Soal-soalnya bakal menguji kita di bidang literasi dan numerasi. Lebih lengkapnya lagi, subtes di TPS ada 4 nih. Ada penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, pemahaman bacaan dan menulis, dan pengetahuan kuantitatif. Buat penalaran umum, tesnya mencakup struktur logika dan kemampuan penalaran nih. Ada logika analitik, aritmatika, sebab akibat, pola bilangan, dan pola gambar. Lanjut ke pengetahuan dan pemahaman umum. Jenis tes ini mencakup pemahaman terhadap suatu teks bahasa Indonesia ya. Terus, di pemahaman bacaan dan menulis, cakupannya antara lain pemahaman terhadap teknik penulisan, pemahaman isi bacaan, dan penalaran kebahasaan. Terakhir, di jenis penalaran pengetahuan kuantitatif, cakupan tesnya adalah pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Mantap-mantap semua ya. Lanjut ke yang kedua, tes kemampuan akademik. TKA ini agak beda ya dengan TPS. TKA ini mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang diajarkan di sekolah. Yang bikin soal-soal TKA ini menantang, tes ini menekankan pada soal-soal HOTS atau Higher Order Thinking Skills. Sesuai namanya, HOTS adalah jenis soal yang dalam pengerjaannya memerlukan kemampuan analisis yang tinggi. Oh ya, TKA ini nanti akan dibagi 2 ya, bergantung sama rumpun mana yang kamu pilih. Ada TKA Saintek dan TKA Sosum. TKA Saintek terdiri atas matematika, fisika, kimia, dan biologi. Sementara TKA Sosum terdiri atas ekonomi, geografi, sejarah, dan sosiologi. Kamu udah siap belum? Oke, lanjut lagi. Yang baru adalah tes bahasa Inggris. Tes ini mengukur kemampuan bahasa Inggris yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran di perguruan tinggi. Tes bahasa Inggris ini akan jadi tes yang terpisah dengan kedua tes lainnya. Namun, pelaksanaannya akan berbarengan dengan TPS nih. Jadi, setelah kamu ngerjain soal TPS, kamu akan ngelanjutin ke tes bahasa Inggris. Sip, itu tadi ketiga jenis tesnya ya. Jadi ada TPS, tes bahasa Inggris, dan TKA. Nah, berdasarkan informasi dari Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi, jenis subtes dan alokasi waktu pengerjaan UTBK tuh kayak gini. Simak ya. Pertama, kelompok ujian Saintek. Subtesnya ada 3 ya. Materi ujian TPS, bahasa Inggris, dan TKA Saintek yang terdiri atas matematika, fisika, kimia, dan biologi. Alokasi waktu pengerjaannya 195 menit. Terus, kelompok ujian Sosum. Nah, kalau kamu milih ini, kamu akan menghadapi 3 subtes juga. Ada materi ujian TPS, bahasa Inggris, dan TKA Sosum yang terdiri atas ekonomi, geografi, sejarah, dan sosiologi. Yang ini juga alokasi waktu pengerjaannya 195 menit ya. Eits, masih ada satu lagi nih. Kalau kamu milih 2 jurusan atau prodi yang berada dalam rumpun berbeda, yang satu Saintek, satu lagi Sosum, nah, kamu akan masuk ke kelompok ujian campuran. Kalau yang ini tentu agak beda ya. Subtesnya ada 4. Apa aja tuh? Ada materi ujian TPS, bahasa Inggris, TKA Saintek, dan TKA Sosum.
Nah, kalau yang ini karena lebih banyak, alokasi waktu pengerjaannya 285 menit. Oke, itu tadi jenis tes, subtes, dan alokasi waktu yang perlu kamu tahu ya. Gimana? Jadi lebih kenal kan? Oke, tadi kan udah tahu jenis tes dan subtesnya ada apa aja. Pertanyaan berikutnya nih, sistem penilaiannya kayak gimana sih? Memahami sistem penilaian ini juga penting ya, supaya kamu bisa nentuin strategi yang tepat untuk UTBK ini. Simpelnya gini, strategi yang tepat bakal menghasilkan proses yang lebih baik. Bener gak? Kayak yang kakak sempat bilang di awal, LTMPT memakai sistem penilaian IRT. IRT ini bukan ibu rumah tangga ya, melainkan Item Response Theory. Wah, itu apa ya? Kakak ulang lagi ya, UTBK menggunakan sistem penilaian Item Response Theory. Singkatnya, melalui sistem penilaian ini, bobot skor yang diperoleh peserta di tiap nomor soalnya bisa jadi berbeda-beda, bergantung sama tingkat kesulitan soal tersebut nih. Oh ya, kita nggak bisa nentuin tingkat kesulitan soalnya di awal ya, tapi setelah semua ujian selesai dan berdasarkan berapa banyak peserta yang menjawab benar atau salah pada soal tersebut. Ilustrasinya gini, di soal nomor 1, kamu jawab benar nih. Terus setelah hasil semua peserta dicek, ternyata 900 dari 1000 orang menjawab benar. Berarti 90% soal ini dijawab benar oleh peserta dan termasuk soal yang mudah dong. Oleh karena soalnya dianggap mudah berdasarkan hasil tersebut, menurut sistem penilaian IRT, bobot skornya jadi kecil. Beda lagi nih pas di soal nomor 2 misalnya. Kamu jawab benar juga ternyata. Tapi dari 1000 peserta yang jawab benar cuma 100 orang. 10% doang kan? Nah, berdasarkan sistem IRT ini, maka bobot skor soal ini besar karena termasuk soal yang sulit. Secara umum, skema penilaian IRT bisa kamu cek di infografis ini ya. Gimana? Udah makin kegambar? Artinya, UTBK kali ini nggak menerapkan metode skor minus untuk jawaban yang salah ya. Beda tuh sama zaman kakak dulu. Nah, karena sistem penilaiannya beda, maka strateginya juga beda. Pertanyaannya lagi-lagi nih, kamu siap nggak? Oke, kamu udah pelajari nih, apa itu UTBK, tanggal-tanggal pentingnya, jenis tes dan subtes yang ada di UTBK, dan sistem penilaian UTBK yang menggunakan Item Response Theory. Semua pembahasan ini bisa kamu cek juga di kitab UTBK ya. Jangan lupa kamu cek. Terus tadi kan kakak bilang, karena ada beberapa hal yang berbeda dari UTBK ini, tentu strateginya juga berbeda dan harus menyesuaikan. Nah, kamu penasaran nggak? Kira-kira strategi kayak gimana sih yang mungkin bisa kamu pakai buat menghadapi UTBK ini? Tenang aja, jawaban yang kamu cari ada di video selanjutnya. Jadi, cek yang itu juga ya, sekarang juga. Oh ya, selamat berjuang!